Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Andika? Alhamdulillah baik. Bu Novia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak Andika. Oke Pak Andika, di sini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya. Ya, benar, Bu. Nah, di sini nanti saya akan menjadi observer ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati, akan menilai Pak Andika saat Pak Andika melakukan proses coaching nanti menggunakan rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi nanti itu saya akan melihat apakah saat Pak Andika melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti bagaimana Pak Andika juga menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Kemudian juga nanti saya akan melihat juga respon coach dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Andika. Kemudian jangan lupa ya Pak ya, nanti saat proses pelaksanaan coaching nanti Pak Andika bisa menggunakan prinsip coaching. Pak Andika masih ingat kan prinsip coaching itu apa aja? Masih ingat, Bu. Yang pertama prinsip kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi, Bu. Ya, benar sekali Pak Andika. Prinsip coaching ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang diharapkan nanti bisa dilaksanakan Pak Andika saat coaching aslinya nanti. Kemudian sebelumnya Pak Andika, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya, baik, Bu Novia. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Andika? Nah, baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke Pak Andika, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan Pak Andika secara spesifik Pak? Mungkin dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti Ya. itu, Bu. Oke Pak Andika, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Andika dalam proses coaching nanti, dalam artian indikator ketercapaiannya ya Pak Andika ya? Ya, saya ingin dapat secara penuh mendengarkan kunci dengan baik, sehingga dapat menangkap kata kunci yang disampaikan oleh kunci, agar nantinya dari kata kunci itu, saya kan dapat menggali ide-ide dari kunci melalui pertanyaan yang berbobot. Dan pada akhirnya kunci nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya kunci dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Dengan kata lain, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi dan rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Iya, baik, bagus sekali Pak Andika. Sepertinya Pak Andika sudah siap untuk melaksanakan coaching kalau kita lihat dari obrolan kali ini Pak Andika. Nah, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya sebelum Pak Andika melaksanakan coaching. Lah, semoga nanti apa yang kita diskusikan tadi kita obrolkan diingat-ingat oleh Pak Andika ketika proses coaching ya Pak. Pak Andika bisa menerapkan prinsip coaching sekaligus bisa menerapkan keterampilan coaching. Lah, kemudian selamat melaksanakan proses coachingnya Pak Andika ya. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Itu Amin, ya Bu. Pak Andika. Ya. Terima kasih, Bu, atas doa dan harapannya. Iya, terima kasih ya Pak Andika. Semangat Pak Andika. Kita akhiri ya Ya, Pak ya. Assalamualaikum ya, Pak Bu. Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Andika. Apa kabar hari ini? Baik Pak, gimana jenengan? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah hadir secara daring pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya minta maaf ini, saya menyita waktu jenengan. Saya ingin sharing dan ngobrol-ngobrol singkat ini Bu.
Mungkin 10 sampai 15 menit saja. Kira-kira Bu Dewi bisa nggak ini sharing gitu terkait Ih, kendala yang sedang Bu Dewi hadapi di sekolah? bisa Pak, ada waktu kok ini. Ini mungkin saya terkait sharing yang pengelolaan sampah tentunya ya Pak ya, tentang sampah di sekolah kita itu setiap hari itu kayak melihat tong sampah itu penuh dengan plastik dan ada saja sampah plastik itu yang berserakan tidak dibuang pada tempatnya. Jadi kira-kira nanti itu bagaimana ya sekolah kita itu mengolah sampah plastik itu dengan lebih baik lagi mungkin Pak? Oh, jadi kendalanya masalah sampah plastik ya? Semakin banyak di sekolah ya, Bu, yang akhirnya Iya, berdampak lingkungan sekolah banyak sampah berserakan dan limbah plastik menumpuk. Begitu ya, Bu ya? iya betul sekali Pak. Seperti itu kondisi di sekolah kita itu. Ditambah lagi tuh kesadaran anak itu kayak sekarang itu masih kurang tentang menjaga kebersihan itu. Oke Bu Dewi, di waktu kita yang singkat ini, kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari percakapan ini, Bu? Semoga dengan adanya saya sharing dan diskusi dengan Bapak ini bisa mencarikan solusi dengan kedepannya sampah itu dapat dikelola dengan baik dengan cara bagaimana atau apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan sampah ini. Oke, jadi terkait penanganan masalah sampah di sekolah, Bu Dewi. Ya, seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Oke, dari pengamatan Bu Dewi, kira-kira lingkungan sekolah yang ideal, bersih, dan nyaman itu seperti apa, Bu? Menurut saya lingkungan yang sekolah ideal itu yang bersih ya Pak ya, yang tentunya rapi, tidak berserakan sampah, apalagi sampah plastik itu tidak ada yang berserakan biar bisa nyaman. Sebenarnya sih indikatornya itu mudah Pak. Ketika kita keliling sekolah itu sudah tidak menemukan sampah lagi yang berserakan dan itu sudah mungkin bagus ya menurut saya, apalagi kalau jumlah sampah plastiknya itu sudah sangat berkurang gitu. Selain itu juga kesadaran warga sekolah itu dalam mengurangi sampah plastik itu adanya pengolahan sampah yang baik juga gitu Pak. Oh, seperti itu. Jadi lingkungan yang bersih dari sampah plastik, kesadaran anak untuk mengurangi sampah plastik, dan pengolahan sampah dengan baik. Seperti itu ya, Bu Dewi? Iya betul sekali Pak. Mungkin ada lagi Bu Dewi yang lainnya? Menurut saya kalau sekolah yang ideal itu dan nyaman itu tidak harus mewah dengan membangun fasilitas yang bagus ataupun fasilitas bangunan yang bagus atau fasilitas yang mewah itu tidak perlu Pak. Yang penting itu sekolah itu mempunyai bisa rapi, bisa bersih itu sudah menurut saya sudah luar biasa ya Pak ya di sini. Oh, seperti itu. Kalau kita hitung nih, angka 1 sampai 10, kira-kira posisi angka berapa tingkat kesadaran anak-anak mengenai menjaga kebersihan dan pengolahan sampah plastik di sekolah jenengan, Bu? Kalau saya lihat dari tempat sampah dan fasilitasnya, sebenarnya di sini sudah cukup baik, Pak. Tapi saya memberi nilai untuk sementara ini angka 6 ya, Pak ya. Kalau dari sisi kesadaran anak itu masih di angka 5, Pak. Nah, kalau dari pengolahan sampahnya, Bu, pembuangan sampahnya bagaimana? Kalau saat ini pengolahan sampahnya itu masih bercampur, belum ada pemilihan sampah yang mana yang non dan mana yang plastik gitu. Selain itu masih sangat tradisional ya dengan cara pengolahannya. Sampah itu diangkut dan dikumpulkan ke dalam bak kayak dibikin kotakan gitu, terus nantinya itu diangkut keluar dan dibakar gitu, Pak. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk pengolahan sampahnya di angka berapa, Bu? Kalau pengolahan sampahnya masih di angka kisaran 5, Pak. Kira-kira ini menjadi konsen tidak, Bu, untuk pengolahan sampahnya? Tentunya Pak, ini jadi sebenarnya sih juga saya punya ide Pak di sini untuk mengurangi volume sampah plastiknya dengan pengolahannya itu bekerja sama dengan bank sampah gitu Pak.
Oh, ide bagus itu Bu. Kira-kira setelah nanti sudah ada solusi, harapan Bu Dewi terkait kenaikan rank angka perubahan berkisar angka berapa Bu? Kalau dari segi fasilitas jelas tidak bisa langsung ya Pak di sini. Semuanya karena itu terkait anggaran, biaya yang terbatas. Tapi harapan saya sih bisa di angka 7 nantinya. Dan untuk kesadaran anak juga harapan saya itu di angka 7. Jadi semisal nih dari 10 anak harapannya itu ada 7 anak lah yang sudah sadar akan menjaga kebersihan lingkungan dan dapat membuang sampah pada tempatnya gitu. Oh, seperti itu ya. Semoga bisa ya Bu Dewi. Untuk selanjutnya nih Bu Dewi, kira-kira apa yang ingin Bu Dewi lakukan untuk membantu mengurangi sampah plastik, termasuk pengelolaan sampahnya? Baik, kalau dari saya sudah ada gambaran terkait solusi alternatifnya. Yang pertama yakni pengurangan sampah plastik saya harap bisa mengajak guru lain juga untuk membuat keyakinan kelas adanya komitmen anak-anak untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya dengan membawa botol minum dari rumah. Untuk pengolahan sampahnya harapan saya itu bisa bekerja sama dengan DLH atau lembaga lainnya yang terkait dengan pengolahan sampah melalui bank sampah seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Baik Bu Dewi, jadi sudah ada beberapa rencana ya. Selanjutnya kira-kira akan ada hambatan apa saja yang akan Bu Dewi temui terkait rencana yang sudah dibuat? Mungkin dari komitmen ya Pak ya. Di sini konsisten saya itu harus tetap konsisten akan komitmen yang sudah saya buat. Selain itu tidak bisa juga hambatan dari kantin ya Pak. Bisa saja kan kantin orientasinya itu mencari keuntungan. Jadi apapun bentuk makanannya itu yang penting untung, entah banyak menghasilkan sampah plastik atau tidak gitu Pak. Nah, kemudian solusi apa Bu Dewi kalau menemui hambatan seperti itu? Mungkin bisa bekerja sama dengan kesiswaan atau wali kelas untuk mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang dibuat atau dimiliki dan bekerja sama dengan Waka Sarpras tentunya terkait pengelolaan kantin ya di sini. Nah, baik Bu. Selanjutnya bagaimana strategi Bu Dewi untuk melakukan semua rencana tersebut? Jadi untuk pengurangan sampahnya di sini tadi akan saya bekerja sama dengan kesiswaan, wali kelas. Saya berharap juga anak-anak itu ada komitmen juga untuk mengurangi sampah plastik. Jadi kita lebih enak dalam bekerja samanya dengan pengolahannya, bekerja sama dengan DLH ataupun bekerja sama dengan pihak lain gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Kira-kira kapan akan melakukan rencana yang telah dibuat itu, Bu? Mungkin secepatnya ya Pak ya, 2 minggu ke depan Pak ini. Saya buat konsep perencanaan dulu bersama teman-teman guru tentunya. Karena ini kan nantinya akan memerlukan kerja sama tim dan kolaborasi dengan wali kelas dan serta guru lainnya. Termasuk di dalamnya itu kayak membuat keyakinan kelas kan. Jadi untuk pengolahan bank sampahnya pun juga bisa dilaksanakan setelah ini Pak, karena memerlukan koordinasi dengan pihak luar juga di sini Pak. Oh, seperti itu ya. Baiklah, sepertinya Bu Dewi sudah menemukan jawaban dari keluhan yang dihadapi Bu Dewi sendiri. Dan ini kita sudah di ujung sesi ini, Bu. Kira-kira apa yang Bu Dewi dapatkan dari percakapan atau obrolan kita tadi? Dari percakapan ini tadi saya mengucapkan terima kasih tentunya ya Pak ya. Terus saya itu kayak mendapatkan solusi dan lebih terarah lagi untuk langkah-langkah apa yang saya laksanakan untuk pengurangan sampah tentunya Pak di sini. Sehingga pengolahan sampah plastik nantinya dapat berjalan gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, kalau gitu harapan saya kita bisa bertemu lagi untuk melihat progres perkembangan dari permasalahan Bu Dewi yang kita diskusikan tadi. Semoga lancar ya Bu. Nanti jika ada Amin. kendala kita sharing lagi, kita bicarakan lagi seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dewi. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, siang Pak Andika. Waalaikumsalam. Siang Bu. Ya, silakan
Andika? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak Andika ya. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar sekali Pak Andika. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu Novia. Nah, terus bagaimana perasaan Pak Andika setelah melaksanakan proses coaching tadi, Pak? Alhamdulillah, senang, lega, Bu. Nah, proses coaching bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Iya, alhamdulillah. Nah, saat ini kita akan melakukan sedikit refleksi, evaluasi sedikit ya Pak ya, umpan balik dari kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Andika tadi. Nah, baik Pak Andika, apa yang sudah Pak Andika lakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Andika? Baik, Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan. Saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan juga tanggung jawab komitmen dari coach. Kemudian saya berusaha presence dan mendengarkan secara aktif, menangkap poin penting percakapan sehingga saya dapat menanyakan pertanyaan berbobot yang dapat mengantarkan coach menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Iya, baik sekali Pak Andika. Nah, kalau menurut saya juga tadi saya melihat proses coachingnya Pak Andika tadi, saya juga sudah melihat yang dilakukan Pak Andika itu sudah baik, sudah sudah menggunakan alur tirta, kemudian Pak Andika juga sudah menerapkan kehadiran penuh, menyimak, mendengarkan dengan baik, terlihat dari gesturnya Pak Andika tadi, tatapan kontak mata juga dengan coach ketika Pak Andika coaching tadi, kemudian juga saya juga menangkap Pak Andika juga bisa menangkap poin-poin yang disampaikan coach sehingga Pak Andika bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi saya juga melihat juga coach juga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Pak Andika dengan baik sehingga coach tadi juga bisa menggali ide-idenya ketika coach harus menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu ya Pak Andika ya. Nah, menurut saya secara umum Pak Andika sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah menerapkan prinsip coaching dan sudah menerapkan keterampilan coaching dengan baik. Selamat ya Pak Andika ya. Ya, Bu, terima kasih Bu Novia. Oke Pak Andika, sebelum kita tutup percakapan ini, kira-kira untuk kedepannya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Andika berdasarkan hasil coaching yang tadi yang sudah dilaksanakan tadi? Untuk kedepannya, mungkin saya berharap akan lebih memahami lagi proses tirta dan meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi, sehingga dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Andika. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Pak Andika juga lebih baik lagi proses coachingnya. Kemudian demikian hasil observasi kali ini ya Pak Andika. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan proses coachingnya. Semoga apa yang kita lakukan, kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya Pak Andika. Terima kasih Pak Andika. Saya tutup ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu.